Alhamdulillah Alhamdulillah al-Malik ad-Dayyan al-Qail fi kitabihil Qur'an Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul munazzatu anil jismiyah wal jihah wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khulquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada momentum mulia ini tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan serta menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wujud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Selain meningkatkan ketakwaan menjadi sebuah keniscayaan pula bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara nikmat besar yang masih kita rasakan saat ini adalah umur yang panjang, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kemuliaan bulan Ramadan. Wujud syukur atas nikmat yang kita rasakan saat ini adalah salah satunya dengan membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah ibadah yang sangat dianjurkan dan menjadi sangat spesial di bulan Ramadan ini. Hal ini karena pada bulan inilah wahyu pertama Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam wahyu pertama ini sudah tegas bahwa kita diperintahkan untuk membaca dengan kata Iqra atau bacalah. Selain itu Allah juga mengingatkan kita untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita atau kemampuan diri kita dengan cara terus belajar, yang dalam ayat ini direpresentasikan dengan kata al-qalam atau pena, yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menulis. Dari dua hal ini bisa kita sebut Ramadan adalah bulan literasi, bulan tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana kita dianjurkan untuk banyak membaca dan menulis. Makna membaca secara tekstual di bulan Ramadan ini adalah diwujudkan dengan mengaji atau tadarus Al-Quran.
Yang sama kita rasakan bersama bahwasanya ketika memasuki bulan Ramadan, intensitas kaum muslimin dalam membaca Al-Quran itu sangat tinggi. Dan inilah yang harus kita terus pertahankan dan kita tingkatkan dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas dalam hal membaca Al-Quran. Oleh karena itu marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan literasi dengan lebih memperbaiki kualitas bacaan serta dengan meningkatkan frekuensi membaca atau kuantitas baik di siang hari maupun di malam hari. Jika biasanya kita hanya 1 tahun sekali bisa khotam Al-Quran misalnya, maka momentum ini bisa kita upayakan untuk lebih daripada itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan intensitas atau lebih sering kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita pun sebenarnya telah meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena keutamaan bulan Ramadan ini lebih sempurna jika dihiasi dengan membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan masih ada keutamaan lain dari membaca Al-Quran, yang itu diterangkan dalam sebuah hadis. An Abdillah ibnu Mas'ud yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja membaca membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selain membaca, kita tentunya perlu memahami dan mengkaji kandungan mulia isi Al-Quran. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara mengikuti kajian tafsir para ulama kita, baik di pesantren secara langsung maupun kalau kondisi sekarang bisa melalui channel-channel yang bisa kita percayai. Dari kajian tersebut bisa kita tulis untuk menjadi dokumen pemahaman kita, dan jika sudah pada saatnya nanti bisa kita ajarkan kepada orang lain. Kenapa perlu kita ajarkan kepada orang lain? Karena Nabi SAW pernah bersabda, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Artinya dari Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan kualitas, kuantitas ibadah kita, khususnya membaca dan memahami kandungan isi Al-Quran. Dan semoga tekad kita ini atau niat kita ini dicatat sebagai wujud komitmen rasa syukur kita kepada Allah yang telah menegaskan bahwa siapa yang bersyukur kepadanya maka akan ditambah nikmat dari apa yang telah
dikaruniakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والميحن وسوء الفتن والميحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.